Halo friends, kembali lagi bersama denganku di Ayuk Film. Kali ini kita akan bahas berlatar pada tahun 1944 ketika Nazi menguasai negara Finlandia dan membakar seluruh desa dan rumah-rumah warga. Kisah akan berfokus pada seorang penambang emas parubaya yang melakukan pekerjaan seorang diri, di mana beliau menemukan beberapa butir emas di aliran sungai yang membuktikan jika ada emas di sekitaran area tersebut. Jauh dari wilayah konflik dan peperangan, si penambang pun mulai melakukan penggalian mencari serat-serat emas yang ada di dalam tanah, yang setelah berhari-hari melakukan penggalian di beberapa titik, si penambang akhirnya menemukan sesuatu yang berwarna kuning, sesuatu yang sedang ia cari, yaitu emas. Dengan emas sebanyak itu, si penambang dirasakan cair besar, jackpot, kaya raya, sugih, dan pastinya cukup untuk ia menikmati masa tua seorang diri. Namun masalahnya, bank atau toko emas terdekat jaraknya lumayan jauh, sehingga si penambang harus melakukan perjalanan panjang membawa semua emas-emas tersebut. Bertepatan dengan keberangkatannya, ada rombongan pasukan Nazi yang baru selesai melakukan tugasnya, yaitu membumi hanguskan seluruh warga pribumi yang ada di wilayah Finlandia, di mana si penambang yang tak ingin cari masalah pun mencoba untuk tidak menarik perhatian. Seorang sersan pun sempat akan menembak si penambang, namun si kapten melarangnya dengan alasan buang-buang peluru dan tenaga. Toh di depan sana mereka sudah menaruh banyak ranjau di beberapa titik di jalan raya, sehingga tanpa sersan menembaknya, si penambang akan mati juga. Di sepanjang jalan yang sudah dilalui rombongan tentara, si penambang menemukan beberapa warga pribumi yang sengaja digantung di atas tiang listrik. Si penambang mencoba untuk tidak peduli dan tetap fokus pada misi. Tak disangka, di sana ternyata masih ada sekitar 4 tentara Nazi yang sengaja terpisah dari rombongan. Di mana kali ini, si penambang harus dicegat dan disuruh turun dari kudanya. Sehingga mau tidak mau, ia harus menurutinya supaya tidak mendapat masalah dan bisa segera melanjutkan perjalanan. Alih-alih hanya mendapat pemeriksaan biasa dan dibiarkan pergi begitu saja, si penambang justru harus ketahuan sedang membawa sejumlah emas dalam jumlah banyak. Bahkan tak hanya itu saja, anjing peliharaannya pun dipaksa lari setelah satu tentara sengaja menembakinya. Pada titik ini, si penambang hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Ia benar-benar tak ingin mendapat masalah dan hanya ingin pergi ke kota untuk menjual emas-emas miliknya. Namun ketika para tentara ini terus tertawa dan menodongkan senjata ke kepalanya, si penambang yang sudah habis kesabaran pun mulai mengambil pisau dari sarungnya dan inilah yang terjadi. Dan mamam syetaking, si penambang pun membantai 4 tentara ini dengan cukup mudah. Entah siapa sebenarnya si penambang ini, tetapi suara tembakan yang dihasilkan memancing kapten dan rombongan putar arah dan menemukan 4 tentaranya sudah mati mengenaskan. Segera setelah ia memeriksa anak buahnya, si kapten akhirnya jadi tahu jika si penambang sedang membawa sejumlah emas. Sadar jika ini menjadi kesempatan yang tidak bisa dilewatkan, kapten dan seluruh rombongan pun memutuskan untuk menyusul demi merebut semua emas-emas tersebut. Dan ya, si penambang berhasil selamat dari tembakan dan serangan meriam si kapten. Namun yang tidak ia sadari adalah si kapten sengaja menghentikan tembakannya karena si penambang sudah memasuki kawasan ranjau dan tiba-tiba si penambang berhasil selamat, tapi tidak dengan kuda kesayangannya. Bertepatan dengan kemunculan kapten dan pasukan, si penambang pun terus mengumpulkan semua emasnya yang berserakan tanpa sedikit pun memperdulikan mereka semua.
Kapten bisa saja langsung menimba si penambang, namun ia sengaja membiarkannya selesai mengumpulkan semua emasnya agar lebih mudah untuk merebutnya. Namun itu tampaknya adalah suatu kesalahan besar, karena si penambang sudah memiliki rencana sendiri untuk lolos, yaitu mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya tepat ke arah ranjau. Akibat ledakan dan tembakan, area itu pun dipenuhi oleh debu yang berterbangan dan menghalangi pandangan. Di mana si kapten yang tak ingin mengambil resiko menginjak ranjau pun memerintahkan satu anak buahnya untuk maju, tetapi si penambang langsung melemparkan satu ranjau tepat ke kepala si tentara. Kapten seharusnya tidak menganggap remeh si penambang tua, karena ketika ia mengirim lagi dua anak buahnya untuk maju, mereka malah mati dengan sendirinya setelah menginjak ranjau yang memenuhi seluruh area tersebut. How many mines did we bury here? All of them. Si penambang pun menghilang tak kemana, sedangkan kapten masih sangat menginginkan emas-emas tersebut sehingga tak ada pilihan lain. Ia akan terus mengejarnya sampai dapat, yang karena di sepanjang jalan terdapat ranjau yang mereka pasang sendiri. Kapten pun menyuruh Sersan untuk mengambil dua tawanan wanita asli pribumi untuk jadi tumbal yang akan jalani posisi paling depan. Saat kapten sedang memeriksa lokasi, ia tak sengaja menemukan kalung milik si penambang yang terjatuh, sehingga ia langsung mengambilnya untuk mencari tahu informasi dan asal-usulnya. Setelah Sersan menghubungi pusat, akhirnya didapatkan informasi terkait nama dan latar belakang si penambang yang ternyata bernama lengkap Atami Korpi, seorang ex-tentara Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Saat itu sedang terjadi konflik dengan pihak Rusia, Atami kehilangan rumah serta seluruh keluarganya. Hal itu merubahnya menjadi sosok tentara brutal yang sulit sekali dikendalikan, sehingga pihak militer Finlandia pun mengirim Atami seorang diri menghadapi sekitar 300 tentara Rusia. Dan tebak apa yang terjadi? Ya, Atami berhasil membantai mereka semua hanya seorang diri dan dianggap sebagai legenda dengan julukan Poshei yang berarti yang abadi. Immortal. Sersan sempat menyarankan ide untuk membatalkan rencana ini dan kembali saja melanjutkan perjalanan ke markas. Namun tampaknya kapten terlalu sangat berambisi untuk mendapatkan emas tersebut dan sedikit pun tidak percaya dengan kisah yang diceritakan. We are not turning back. Kembali ke Atami yang baru sampai di lokasi yang terdapat sebuah mobil hangus. Tidak sebaik kisah yang diceritakan orang-orang tentang dirinya yang abadi, Atami masih seorang manusia biasa yang bisa terluka oleh tembakan peluru. Di mana saat ia masih sedang beristirahat, muncullah kapten dan serdadunya, sehingga Atami langsung bersiap untuk masuk ke dalam kolong salah satu mobil truk. Karena mereka membawa anjing pelacak, Atami terpaksa membocori tangki bensin untuk menaburkan penciuman para anjing yang tepat saat mereka sedang berhenti. Atami pun dengan cepat melarikan diri, tetapi Atami terkena satu tembakan di bagian kaki. Di mana si kapten langsung mengirim keluar anjing pelacak untuk mengejar, sehingga lagi Atami melakukan sesuatu yang di luar prediksi, yaitu membakar dirinya sendiri. Atami berhasil lolos dengan cara menjatuhkan dirinya ke dalam air. Ia tidak punya opsi lain selain harus tetap berada di dasar sungai. Yang karena Atami tak kunjung muncul, kapten pun memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengayuh perahu ke tengah sungai dan cari Atami sampai ketemu. Jika si kapten masih mengira Atami adalah seorang pria tua biasa yang mudah menyerah, ia lagi-lagi sudah salah besar. Karena ketika satu tentara disuruh menyelam ke dasar sungai, Atami dengan cepat menikam leher si tentara dari belakang dan mengambil pasokan udara yang ada di dalam tubuh si tentara. Karena tentaranya tak kunjung muncul, kapten pun menyuruh anak buahnya yang lain untuk turun. Namun, bukan hasil yang didapat. Justru, tentara yang tersisa pun malah ketakutan saat kepala Atami muncul dari dalam air.
Kapten terpaksa menimba anak buahnya yang kabur karena dianggap menolak perintah. Di mana hal itu, logi-logi adalah suatu kesalahan besar karena Atami menggunakan tubuh si tentara untuk melindungi dirinya dari tembakan senjata. Kapten sepertinya adalah orang yang sama-sama tidak mudah menyerah ketika ia melihat anjing peliharaan Atami yang tertinggal. Ia punya sebuah ide untuk mendapatkan Atami dengan cara memanfaatkan si anjing untuk melacak majikannya sendiri. Find me a boat. Setelah berjalan kaki sampai malam hari, sampailah Atami di kota yang dituju. Namun, alangkah terkejutnya ia saat menemukan jika kota tersebut sudah hangus terbakar akibat ulas kapten dan seluruh pasukannya. Karena butuh istirahat, Atami pun berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar yang sudah hangus. Yang setelah memejamkan mata selama beberapa menit, Atami mendengar suara anjing di kejauhan yang setelah ia keluar, ternyata itu adalah anjing peliharaannya dan tiba-tiba... Atami pun pingsan setelah terkena ledakan dinamit yang dipasang pada anjingnya. Bangun-bangun, ia sudah disambut oleh si kapten dan dua anak buahnya yang langsung menggantungnya pada tiang papan di tempat tersebut. Beberapa saat setelah Atami kejang kehabisan nafas, kapten dan dua anak buah pun menganggap ia sudah mati, di mana si kapten meninggalkan sebutir emas sebagai bentuk penghormatan terakhir dan rasa terima kasihnya atas emas-emas tersebut. Sungguh sangat di luar dugaan, sesaat setelah kapten pergi, Atami tiba-tiba hidup lagi karena faktanya ia memang belum mati, melainkan pura-pura mati supaya dianggap mati. Yang dengan memanfaatkan luka tembak yang ada di samping kakinya, Atami pun menusukkan lukanya pada sebatang baut untuk menopang tubuhnya agar bisa tetap bernapas. Keesokan paginya ketika masih tergantung di tiang, muncullah sebuah pesawat Nazi yang kebetulan mendarat di tempat ini. Hembusan angin yang dihasilkan mengakibatkan tiangnya oleng dan akhirnya membuat Atami jatuh ke permukaan. Melihat Atami masih hidup, salah satu pilot tentara pun diperintahkan untuk menembaknya. Tapi apa yang terjadi? Shoot the dog! Atami dengan mudah menumbangkan si tentara termasuk satu tentara lagi yang ia hantam dengan batu dari belakang. Dengan fakta bahwa semua emasnya sudah dibawa jauh oleh si kapten, Atami pun menguburkan sebutir emas yang ada di kantong sakunya sebagai bentuk penyerahan atau menyerah dan putus asa. Namun ketika melihat pesawat milik kedua tentara itu, Atami pun dengan cepat menggali lagi emasnya setelah terpikir sebuah ide yang sangat cemerlang. Disinilah kita dan si tentara yang masih hidup akan sangat-sangat dibuat terkejutan tidak habis pikir dengan apa yang akan dilakukan Atami. Tekad kuat yang dimilikinya membuat ia menjadi sosok yang sangat kuat mental baja ketika ia menjahit satu persatu luka di tubuhnya menggunakan kawat berkarat, termasuk menetralisirnya menggunakan bahan bakar. Selesai mengobati semua lukanya, Atami pun memaksa si pilot untuk menerbangkan pesawat dan meluncur ke arah yang sama dengan si kapten. Beralih ke si kapten yang sudah tiba di wilayah hutan, perjalanan mereka mendadak terhentis oleh sebuah pesawat yang mendarat di tengah jalan. Saat diperiksa, di dalamnya terdapat si pilot yang sudah tak bernyawa, lengkap dengan sebuah tali tambang yang tampak tidak asing yang setelah dilihat-lihat, Sersan baru sadar jika tali itu adalah tali miliknya yang sempat digunakan untuk menggantung Atami pada tiang. What? That's the rope I used to hang Corpy with. Pasukan tentara si kapten pun mulai ketakutan setelah mendengar jika Atami sudah bangkit dari kematian. Dua tentara yang berjaga di mobil para tawanan wanita pun mulai mengobrol satu sama lain terkait Atami yang seorang legenda. Sehingga satu tawanan wanita yang bernama kita panggil saja Yuli pun semakin memperjelas bahwa mereka itulah macam-macam dengan orang yang salah. Sebagai orang asli Finlandia, ia tahu betul tentang kisah hidup Atami yang menolak untuk mati. Ini bukan soal siapa yang terkuat, melainkan siapa yang tidak pernah menyerah. We all know the story. Do you really believe that he's immortal? No. He just refuses to die. What?
Dan ya, kedua tentara itu pun mati setelah dilempar dari mobil, di mana Atami langsung memberikan sejumlah senjata kepada para tawanan wanita untuk bekerja sama dengannya membantai serdadu Naji ini. Dan lagi, Atami pun menghabisi supir truk dengan pisau, sehingga Yuli bisa langsung menambil alih truk tersebut. Selesai merebut mobil truknya, Atami langsung loncat pindah ke tank milik si kapten, di mana Yuli sendiri membawa truknya sejajar dengan truk pembawa tentara dan inilah yang terjadi. Kembali ke Atami yang sedang mencoba membuka pintu tank menggunakan balincongnya, di mana si kapten yang menyadari hal itu pun langsung menyuruh sersannya untuk keluar, tetapi... Dan yo, sersan yang di awal songong mentang-mentang punya backingan kapten pun kini seperti ayam sayur yang digodok terlalu matang, di mana saat ia sedang memohon ampun untuk nyawanya, muncullah dua tentara yang mengendarai motor, sehingga tanpa perlu membuang-buang tenaga untuk mengusir mereka, Atami hanya perlu melakukan hal seperti ini. Atami pun langsung mengejar si kapten menggunakan sepeda motor tersebut. Sementara untuk sersan, nasibnya benar-benar apes karena lepas dari mulut singa, kini ia harus masuk ke dalam mulut harimau saat para tawanan wanita muncul sembari menenteng senjata api. Beralih ke si kapten yang sudah tiba di lokasi yang dituju, yaitu pesawat jemputannya akan membawanya pulang ke tempat asal, yang karena si kapten hanya peduli pada emas untuk jaminan pensiunnya, ia pun menembak anak buah terakhirnya agar tidak perlu membagi keuntungan dengan orang lain. Tepat saat kapten dan pilotnya akan lepas landas, muncul Atami dengan sepeda motornya dan inilah yang terjadi. Dikira Atami sudah mati terlindas pesawat, Anda semua mungkin akan semakin dibuat geleng-geleng kepala tatkala melihat Atami bergelantungan di bawah pesawat menggunakan balincongnya. Sempat terlepas, Atami berhasil bertahan dan mencoba masuk melalui pintu darurat. Dari sini, terjadilah duel antara kapten dan Atami. Kapten benar-benar tidak habis pikir kenapa Atami sangat sulit sekali untuk mati. Namun setelah beberapa kesalahan yang sudah ia lakukan, kali ini kapten tidak akan kasih ampun lagi dan akan menghabisi Atami dengan tangannya sendiri. Karena sudah kehabisan banyak tenaga, Atami pun dihajar habis-habisan oleh si kapten. Luar biasanya, Atami terus saja bangun dan berdiri, jatuh, bangun lagi, terkapar, berdiri lagi, sampai akhirnya kapten pun capek sendiri dan memutuskan untuk menggunakan cara lain, yaitu sebuah sabuk pesawat yang terdapat bandul besinya. Kapten pun menghajar Atami sampai benar-benar babak belur, lagi-lagi capek sendiri dan sejenak menghentikan pukulannya, di mana pada titik itu, Atami tak sengaja melihat bom udara yang biasa dijatuhkan secara manual dan terfikir untuk menjatuhkan kapten dari dalam pesawat dengan cara mengaitkan sabuknya pada bom tersebut. Selesai dengan si kapten, kini Atami harus menghadapi masalah lain ketika pilot pesawat ini mati kehabisan darah akibat sempat terkena tembakan sewaktu lepas landas. Atami dengan cepat mencari parasut, namun satu pun tidak ada yang ia temukan, sehingga satu-satunya cara untuk ia bisa tetap bertahan adalah dengan mengikat dirinya sekejam mungkin untuk mengurangi benturan yang akan terjadi. Entah bagaimana nasib Atami, kita akan dibawa sejenak ke markas militer Finlandia ketika Yuli dan kawan-kawan datang mengendarai tank milik Naji termasuk membawa si sersan yang digantung pada hoholod tank tersebut. Kembali ke lokasi pesawat jatuh,
Tebak bagaimana kondisi Atami saat ini? Ya, luar biasanya. Atami masih bisa bertahan hidup setelah pesawat secara kebetulan jatuh di atas permukaan tanah basah dan berlumpur sehingga benturannya tidak terlalu keras dan tidak menimbulkan ledakan besar. Beberapa hari kemudian, Atami pun mendatangi pusat kota menuju ke salah satu bank yang masih buka. Dengan penampilannya yang tidak karuan serta membawa songgok balincong di tangan, membuat kedua penjaga tak berani mencegatnya. Ketika Atami sudah berada di hadapan teller bank itulah, kita untuk pertama kalinya bisa mendengar suara Atami yang sepanjang durasi tidak pernah bersuara. Ia mengeluarkan seluruh emas yang dibawanya untuk ditukar dengan uang dan berkata bahwa ia tidak perlu lagi berat menjinjing semua emas-emas tersebut. Se te isoja. Kiitos.